Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midesi Susanti dari kelompok 2 ingin menjelaskan website tentang memperkenalkan kampus Nusa Mandiri. Yang pertama, kita menggunakan program dengan format CSS, yaitu CSS adalah CSS atau Cascading Style Sheet adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Salah satu contoh bahasa mereka markup paling populer adalah HTML. Yang tergolong sebagai bahasa pemrograman standar adalah lazim digunakan dalam pembuatan halaman web. HTML ini istilahnya adalah di balik layar tampilan halaman web yang kamu akses. Tatanan sebuah situs web akan berantakan tanpa adanya bahasa pemrograman seperti HTML. Belajar CSS akan lebih mudah kalau kamu paham soal HTML. Hubungan antara CSS dan HTML. Keduanya sangat berhubungan erat. CSS adalah kode-kode yang dipakai untuk mendesain sebuah halaman HTML. Jika HTML diibaratkan sebagai seorang manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. Langsung saja ke codingan CSS-nya sebagai berikut. CSS akan membentuk para web design untuk mengubah tampilan teks baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, menambahkan gambar hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Keberadaan CSS bisa terlihat dengan adanya atribut warna teks. Di sini CSS memberi perintah berupa teks berwarna melalui teks font dengan atribut kelas warna. Jadi, setiap teks font muncul teks yang mengikutinya akan berwarna. Demikian pun saat kamu ingin mengganti warnanya, tinggal pengganti CSS pada teks style dari blue ke warna lain. Maka teks yang awalnya berwarna biru akan berubah warna menjadi warna lain yang diinginkan. Dengan adanya CSS pada HTML tersebut, maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah. Saat kamu ingin mengganti warna teks, cukup menggantikan teks font tanpa harus menulis ulang perintah. Jadi bisa disimpulkan bahwa CSS akan menghemat waktu dengan perintah-perintah yang efisien. Hal ini bisa terjadi karena CSS sendiri dikembangkan untuk bisa mengubah tampilan halaman website tanpa harus mengganti isi konten. Jika kembali pada perumpamaan manusia dan pakaian di poin sebelumnya, dengan CSS kamu tidak mengubah bentuk manusianya tapi hanya mengganti pakaian. Dengan begitu, untuk mengubah dan memprogram ulang tampilan website pun bisa dilakukan dalam waktu cepat. Mari sama kita melihat codingan berikut. Ada perintah pending. Pending adalah untuk perintah bahwa setiap elemen yang ada pada kolom header tersebut berjarak sebanyak 30 piksel. Misalnya di sini pending berjarak 0. Format pending. Pending adalah ruang di sekitar konten elemen. Pending ini merupakan ruang yang berada di sekitar konten dengan garis atau dinding batas border konten tersebut. Terdapat 4 nilai pending yang dapat kita atur: pending top, ring, bottom, dan left. Nilai pending tidak dapat bernilai negatif. Margin. Margin adalah ruang antara elemen satu dengan elemen lain. Margin ruang kosong yang berada di luar border dari konten dengan border konten lain. Sama halnya dengan pending. Margin memiliki 4 nilai yang dapat disisipkan, yaitu markup, ring, bottom, dan left. Margin dapat bernilai negatif. Box sizing adalah properti yang menerima nilai pending dan border pada suatu elemen termasuk sebagai nilai total dan width dan height suatu elemen. Body, background. Perintah background adalah digunakan untuk membuat atau memasukkan sebuah background. Font family. Menentukan font dan ukuran font.
font size untuk menentukan ukuran font. Begitu untuk selanjutnya mengatur ukuran font, ukuran halaman, dan warna font dan warna halaman. Untuk selanjutnya, untuk ukuran layar ke bawah yaitu pakai header, footer, text, center, leaf. Selanjutnya lanjut ke program index. Index adalah program untuk menampilkan atau home dari memperkenalkan kampus Nusa Mandiri. Dari home ini kita bisa masuk ke berbagai jendela atau sukat, yaitu seperti memperkenalkan lokasi kampus seperti berikut misalnya. Bisa masuk ke kolam komentar, sejarah, organisasi, visi dan misi. Berikut adalah program untuk menampilkan sebuah home. Lanjut saja dengan perintah HTML. Perintah HTML berfungsi untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Selanjutnya, head. Head adalah sebagai tanda pengenal halaman yang akan dibuat. Body sebagai terjadinya isi atau konten yang ingin ditampilkan dalam sebuah halaman web. Title. Title adalah yang berguna untuk membuat judul dari sebuah halaman, yaitu kita memakai judul website Universitas Nusa Mandiri. Link. Link ini digunakan untuk menghubungkan antara CSS yang kita jelaskan tadi dengan index atau dengan home HTML. Perintah div class. Div biasanya digunakan untuk mengelompokkan elemen atau tag agar menjadi suatu grup. Tag div ini juga sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Perintah center digunakan untuk membuat teks halaman web ke tengah, yaitu misalnya penulisannya Helix Center Welcome to Universitas Nusa Mandiri. Fungsi div sama seperti di atas, atau Helix Center juga sama seperti fungsi yang sudah dijelaskan. Perintah href berfungsi untuk membuat sebuah link, sedangkan href sendiri berfungsi untuk mengarahkan alamat tujuan yang diletakkan di bagian value. Misalnya href kampus.php. Terus untuk menampilkan kampus yang misalnya Jatiwaringin dipanggil dan di href-kan dengan home, misalnya tampilannya kayak gini. Kampus Jatiwaringin yang telah di href-kan ke home, yaitu bisa dibuka dan ditampilkan. Begitu juga dengan perintah href selanjutnya seperti Kaliabang, Margonda, Tanggerang, dan Warung Jati. Seperti perintah selanjutnya seperti div class, fungsinya sama seperti yang sudah dijelaskan, atau Helix Center juga sama seperti yang sudah dijelaskan di atas. Href yang mau dihubungkan untuk di bawah perintahnya juga sama untuk menampilkan atau menghubungkan suatu ruang komentar, sejarah, organisasi, dan visi misi. Begitulah penjelasan tentang indeks HTML atau home tampilan kampus Nusa Mandiri. Kira-kira tampilannya seperti berikut.
Langsung saja ke codingan masukkan komentar. Mari coba kita klik. Tadi perintahnya sudah dihrefkan ke index atau home Nusa Mandiri, maka bisa kita klik dan tampil seperti kolom komentar. Codingannya sebagai berikut. Codingannya seperti ini. Lanjut, kita berfungsi untuk membuat judul dari sebuah halaman seperti body tag yang digunakan untuk menampilkan isi dokumen HTML. Misalnya kita di sini menggunakan from komentar. Untuk selanjutnya, center digunakan untuk membuat seluruh teks ke tengah halaman web penulisannya, misalnya bisa alik center atau center H1 masukkan komentar Anda. H1 adalah ukuran dari tulisan, misalnya dari font masukkan tulisan Anda. P-tag digunakan untuk membuat paragraf, misalnya P komentar dan saran Anda sangat kami butuhkan. Terus BR digunakan untuk mengenter atau membuat sub di bawah, misalnya seperti tampilannya misalnya seperti berikut. Misalnya komentar dan saran sangat kami butuhkan, lalu setelah kami butuhkan masukkan perintah BR, maka tulisannya akan di bawah, misalnya untuk meningkatkan kualitas situs kami. Terus setelah dimasukkan perintah BR, terus di akhir tutup p-tag. From action digunakan untuk menghubungkan from komentar dengan tampilan komentar dengan cara from action tampil komentar titik php. Misalnya tampilnya seperti hubungannya seperti berikut. Misalkan ini adalah tampilan from komentar. Kita masukkan nama, selanjutnya email, komentar. Misalnya komentar setelah kita masukkan komentar, maka kita input, klik kirim. Ini adalah tampilan dari tampilan komentar. Tampilan komentar bisa kita home ke index. Di dalam from komentar kita membuat beberapa tabel, misalnya tabel nama, tabel email, dan tabel komentar. Setelah kita bikin tabel nama, email, dan komentar, maka kita menginputkan sebuah submit. Setelah kita membuat tabel, maka kita input seperti kirim atau batal. Kita kirim komentar atau batal. Setelah codingan from komentar, codingannya seperti ini. Lanjut ke codingan tampilan komentar. Tampilan komentar adalah misalnya title. Title fungsinya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan center juga sama. Di dalam tampilan komentar kita memanggil atau menghubungkan sebuah nama yang telah dibuat di from komentar, misalnya nama kita panggil di tampilan komentar, nama, email, dan komentar. Href fungsinya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita panggil dengan index HTML back to home. Tampilnya seperti yang tadi, misalnya kita masukkan komentar, nama, email, dan komentar. Maka ini adalah tampilan dari komentar. Berikutnya adalah tampilan dari tampilan komentar. Ini adalah nama yang sudah dipanggil dan dihubungkan dari from komentar ke tampil komentar. From nama, from email, dan komentar. Back to home adalah kita hubungkan dengan tampilan
indeks. Sekianlah penjelasan dari saya tentang profil atau memperkenalkan kampus Universitas Nusa Mandiri. Untuk sejarah akan dijelaskan oleh saya, Tia Mesyarah. Pertama, ada doctype HTML untuk menentukan tipe dokumen, yaitu HTML. Selanjutnya ada head, lalu title untuk judul halaman, yaitu judulnya sejarah. Nah, kita masuk ke body, ada center. Ini untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah, lalu kita memakai table dengan width 70% dan height 70%. Selanjutnya ini TRTD untuk membuat baris dan sel dalam tabel. Lalu center, agar teks di tengah. Untuk membuat paragraf ada P. Kita menggunakan H1 agar ukuran teks besar. Lalu untuk font color, menggunakan warna biru. Lalu ini dia teksnya, Sejarah Nusa Mandiri. Di sini ada BR yang fungsinya memasukkan satu baris putus. Selanjutnya untuk membuat baris dan sel kita memakai TDTR lagi. Lalu ada font yaitu tag untuk membuat font. Nah ini dia, kita masukkan teks sejarahnya. Berdirinya Universitas Nusa Mandiri. Lalu ada P untuk membuat paragraf. Lanjutkan dengan sejarahnya. Lalu ditutup dengan font font, TDTR, table, center, body, dan HTML. Untuk hasilnya akan seperti ini. Sejarah Nusa Mandiri ini dia. Baik, untuk penjelasan tentang organisasi akan dijelaskan oleh saya Muhammad Fadri. Yang pertama di sini ada doctype HTML untuk menentukan tipe dokumen yaitu HTML. Lalu ada head, ada title. Title adalah judul halaman. Di sini judulnya adalah Sejarah Nusa Mandiri. Lalu ada body. Lalu ada center untuk membuat jajaran teks tengah. Ada table. Di sini tabelnya menggunakan width 70% dan height 70%. Di sini ada TRTD. Lalu ada center lagi untuk membuat jajaran teks tengah. Ada paragraf, ada heading 1 untuk membuat huruf besar. Lalu ada font color. Di sini font colornya menggunakan blue. Lalu ada struktur organisasi. Lanjut ada TRTD lagi untuk membuat sebuah baris. Di sini ada image search. Di sini image search adalah untuk memasukkan sebuah gambar atau foto. Lalu TRTD lagi, lalu image search lagi untuk memasukkan foto. Lalu table dan body. Dan terakhir ini ada HTML untuk penutup. Dan ini hasilnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dengan saya Tia Mesyarah akan menjelaskan visi misi. Pertama ada doctype HTML untuk menentukan tipe dokumen yaitu HTML. Selanjutnya ada head, lalu title untuk judul halaman. Judulnya visi misi. Nah, kita masuk ke body. Ada center, ini untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah. Lalu kita memakai table dengan width 70% dan height 70%. Selanjutnya ini TRTD untuk membuat baris dan sel dalam tabel. Lalu center agar teks di tengah. Untuk membuat paragraf ada P. Kita menggunakan H1 agar ukuran teks besar. Lalu untuk font color menggunakan warna biru. Agar hurufnya tebal kita menggunakan B.
Lalu ini dia teksnya, visi dan misi Universitas Nusa Mandiri. Di sini ada BR yang fungsinya memasukkan baris putus. Selanjutnya untuk membuat baris dan sel kita memakai TR TD lagi. Lalu H2 agar ukuran teks tidak terlalu besar. Lalu P paragraf. Nah, ini dia teksnya visi. Di sini BR untuk memasukkan satu baris putus. H3 agar ukuran teks lebih kecil lagi. Ini dia isi visinya, menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berinovasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi di tahun 2035. Kita tulis lagi H3 TD TR. Nah, TR TD lagi. Nah, ini sama ya dengan yang visi. Sini sampai sini. Untuk misinya, isi misinya adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, berinovasi dan berbasis teknologi informasi, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ada BR, fungsinya memasukkan satu baris putus. Lalu 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkualitas, berinovasi dan berbasis teknologi informasi, serta bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan inovatif di dunia usaha dan industri. Masukkan BR. Dan 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berinovasi dan berbasis teknologi informasi, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tulis BR lagi. Lalu yang terakhir 4. Melaksanakan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan inovatif dengan perusahaan dan instansi pemerintah yang berkualitas di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini BR, fungsinya memasukkan satu baris putus. Lalu kita ketikkan H3 lagi, TDTR, table, center, body, HTML. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Ini dia visi dan misi Universitas Nusa Mandiri. Visi misinya. Berikut codingan dari lokasi kampus. 1. Doktp HTML, 2. HTML, 3. head, 4. little, Jatiwaringin, garis miring little, head, body, table border, sama dengan 0, width 100%, height 100%, TR, TD, IMG search 16 di PNG, BR 021-085, IMAX, GPX, 80, email, info Nusa Mandiri, TDI, IMAX, PNG, HEK 80BX, berjalan Jatiwaringin, Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Berikut codingannya.